Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Elvira Lutan selaku dosen pengampu pada mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Baiklah, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Olivia Prameswari. Saya mahasiswa dari kelas Seminar Akuntansi Keuangan. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah paper yang telah saya bikin, yaitu saya mengambil judul mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada PT United Tractors Tbk. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktunya, langsung saja saya masuki kepada pokok pembahasan. Baiklah, pokok pembahasan yang akan saya bawakan dalam video ini yaitu berupa mengenai apa saja yang akan saya jelaskan di dalam video ini nantinya. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai bab 1, di mana di dalam bab 1 tersebut ada berupa latar belakang masalah, kenapa saya mengangkat judul ini, dan juga rumusan masalah. Lalu masuk kepada bab 2, di bab 2 tersebut ada definisi aset tetap. Lalu saya akan menjelaskan sedikit tentang perusahaan yang saya teliti dan pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, lalu penurunan nilai dari aset tetap, dan penghentian pengakuan, dan yang terakhir mengenai pengungkapan dari aset tetap. Lalu selanjutnya saya masuki kepada bab 3. Bab 3 yaitu berisi kesimpulan dan juga saran apa yang akan saya sampaikan untuk perusahaan yang saya teliti. Yang pertama, latar belakang. Dalam latar belakang ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengapa saya mengangkat judul perlakuan untuk akuntansi aset tetap pada PT United Tractor. Dan juga saya juga menjelaskan mengenai mengapa saya mengangkat PT United Tractor ini di dalam sebuah paper yang saya kelola ini. Nah, langsung saja saya masuki kepada latar belakang masalahnya. Yang pertama, saya membahas aset tetap itu merupakan suatu komponen penting yang dapat membantu perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Maka, perkiraan dari aset tetap memiliki nilai yang cukup material di dalam laporan keuangan, sehingga secara garis besar dapat menggambarkan besar kecilnya jumlah aset yang tercantum di dalam posisi keuangan. Nah, di Indonesia sendiri, perlakuan untuk standar akuntansi ditetapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dan lebih tepatnya untuk aset tetap diatur di dalam PSAK nomor 16. Nah, setiap perusahaan tentunya memiliki kepentingan masing-masing dalam aset tetap. Baik itu perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, maupun perusahaan dagang. Tentunya dalam kegiatan operasional sehari-hari, dia akan dibantu oleh aset tetap. Nah, PT United Tractor merupakan distributor alat berat terbesar dan juga terkemuka di Indonesia. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang sangat mengandalkan aset tetap dalam kegiatan operasionalnya. PT United Tractor cukup banyak menggunakan aset tetap di dalam kegiatan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, PT United Tractor harus mengelola aset tetapnya dengan baik. Berhubungan dengan masalah tersebut, maka peranan yang dimiliki oleh aset tetap juga akan mencerminkan seberapa besarnya dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset tetap tersebut. Nah, untuk itu, perusahaan harus dapat mengelola aset tetapnya dengan baik agar suatu dana yang dikeluarkan tersebut dapat mendatangkan pendapatan bagi perusahaan dan juga memperlancar perusahaan untuk kegiatan operasional sehari-harinya. Nah, salah satu cara yang dapat menunjang perusahaan agar dapat mengelola dan menyajikan laporan aset tetap di dalam laporan keuangannya, maka perusahaan itu dapat mengikuti standar akuntansi di mana untuk aset tetap sendiri diatur dalam PSAK nomor 16. Maka dari itu, dalam paper ini saya mengangkat judul mengenai perlakuan akuntansi aset tetap pada PT United Tractor Tbk. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka saya dapat merumuskan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perlakuan akuntansi aset tetap pada PT United Tractor Tbk, dan yang kedua,
Apakah perlakuan akuntansi aset tetap pada PT United Tractor Tbk sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 16? Saya masuki untuk bab 2 mengenai pembahasan. Di sini saya menjelaskan yang pertama mengenai definisi dari aset tetap sendiri. Menurut PSAK 16 paragraf 6, aset tetap merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang ataupun jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk dapat digunakan selama periode lebih dari 1 tahun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai perusahaan yang saya angkat di dalam paper ini. Di sini saya memakai perusahaan PT United Tractor Tbk atau merupakan perusahaan go public di Indonesia. Nah, kegiatan utama dari PT United Tractor ini beserta dengan entitas anaknya meliputi tujuan penjualan dan penyewaan alat berat, beserta juga pelayanan pernajual, lalu penambangan dan kontraktor, lalu perencanaan, perakitan, dan pembuatan komponen mesin, alat, peralatan, dan alat berat, pembuatan kapal serta jasa perbaikannya, lalu penyewaan kapal dan angkutan pelayaran, industri, konstruksi, pembangkit listrik, dan industri perikanan. Sangat banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh PT United Tractor ini. Oleh sebab itu, PT United Tractor pastinya sangat membutuhkan aset tetap dalam menunjang kegiatan operasional ini. Nah, aset tetap kepemilikan langsung yang terdapat pada PT United Tractor ialah bangunan, prasarana, alat berat untuk disewakan, infrastruktur, peralatan, mesin, kendaraan bermotor, perlengkapan kantor, pembangkit listrik, dan juga peralatan kantor. Berikut ini merupakan catatan atas laporan posisi keuangan yang ada pada PT United Tractor. Di sini saya mengambil khusus untuk aset tetap. Dapat kita lihat bahwa aset tetap di PT United Tractor ini dipisahkan untuk aset tetap yang kepemilikan langsung dan aset tetap sewa pembiayaan dengan aset tetap dalam penyelesaian. Dapat kita lihat aset tetap dalam kepemilikan langsung yang digunakan untuk kegiatan operasional ini berupa tanah, bangunan, peralatan, alat berat untuk disewakan, peralatan, mesin, perlengkapan, kendaraan bermotor, perlengkapan kantor, dan juga peralatan kantor. Nah, ini yang nantinya akan saya bahas mengenai PSAK 16-nya. Dan saya ingin melihat apakah perusahaan ini menetapkan perlakuan akuntansinya sesuai dengan PSAK nomor 16. Selanjutnya, pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap juga diatur di dalam PSAK 16. PSAK 16 menyatakan bahwa aset tetap itu dapat diakui apabila manfaat ekonomi di masa yang akan datang dapat dirasakan di dalam aset tetap tersebut, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut dapat diukur secara andal. Nah, PSAK 16 juga mengatur mengenai biaya perolehan aset tetap. PSAK 16 menyatakan bahwa harga perolehannya termasuk biaya impor dan pajak pembelian tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi dengan diskon pembelian dan potongan-potongan lainnya. Lalu selanjutnya, biaya-biaya dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar setiap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Dan selanjutnya, estimasi biaya awal dalam pembongkaran dan juga pemindahan aset tetap tersebut karena entitas menggunakan aset selama periode yang telah ditentukan, maka untuk tujuan selain untuk menghasilkan persediaan. Nah, pada PT United Tractor, pengakuan untuk aset tetapnya sendiri sudah sesuai dengan PSAK 16. Mengapa saya bisa menyebutkan seperti itu? Karena di dalam PT United Tractor, seluruh komponen aset tetapnya diakui perusahaan
merupakan aset yang dapat memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang bagi perusahaan, mau baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 16, di mana dalam PSAK nomor 16 paragraf 7 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang dapat diterima oleh perusahaan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Nah, pada perusahaan PT United Tractor, biaya perolehan aset tetapnya berupa harga dari aset tersebut beserta dengan biaya-biaya yang dikeluarkan saat memperoleh aset tersebut. Nah, komponen biaya yang diakui sebagai biaya perolehan di dalam PT United Tractor telah sesuai dengan standar yang diatur di dalam PSAK nomor 16. Mengenai pengukuran dari aset tetap. Pengukuran aset tetap dapat dilakukan dengan pengukuran awal ketika aset diperoleh dan pengukuran setelah pengakuan awal, di mana dapat dilakukan dengan dua metode. Yang pertama, metode biaya, dan yang kedua, metode revaluasi. Pengukuran aset tetap pada PT United Tractor sendiri, pengukuran biaya perolehannya berdasarkan pada harga aset tersebut beserta dengan biaya yang dikeluarkan pada saat memperoleh aset tetap. Untuk memperoleh aset tetap dapat melalui beberapa cara di dalam PT United Tractor, yaitu dengan melakukan pembelian secara tunai atau dengan melakukan pembelian secara kredit. Nah, dalam melakukan pembelian secara tunai ataupun kredit ini, PT United Tractor memiliki dua klasifikasi. Yang pertama, PT United Tractor dapat membeli aset tetap tersebut secara tunai apabila aset tetap yang akan dibeli tersebut tidak melebihi patokan harga yaitu 1 miliar. Lalu yang kedua, PT United Tractor melakukan pembelian aset tetap secara kredit apabila aset tetap yang ingin diperoleh tersebut melebihi jumlah 1 miliar rupiah. Nah, setelah saya melihat laporan keuangan PT United Tractor, maka saya dapat menyimpulkan bahwa PT United Tractor menggunakan metode model biaya dalam pengukuran aset tetapnya. Dalam hal ini, PT United Tractor sudah menerapkan PSAK nomor 16 terhadap pengukuran aset tetap perusahaan, yaitu dengan menggunakan metode biaya, di mana penilaian aset tetap dengan metode ini berdasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan untuk memperoleh aset tersebut hingga aset tersebut siap digunakan oleh perusahaan. Hal ini selaras dengan prinsip yang telah diatur di dalam PSAK 16, di mana PSAK 16 menyebutkan bahwa pengukuran untuk aset tetap ini dapat dilakukan dengan dua metode tadi dan juga dapat diukur secara andal. Selanjutnya, penyusutan. Dalam menghitung penyusutan, PT United Tractor menggunakan metode galus lurus sampai dengan estimasi nilai sisa aset tetap yang bersangkutan. Nah, sehingga dapat dilihat bahwa kebijakan untuk perlakuan dan perhitungan beban penyusutan yang dilakukan perusahaan ini sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu dalam PSAK nomor 16. PT United Tractor juga melakukan review dan jika perlu juga melakukan penyesuaian terhadap nilai sisa aset, masa manfaat, dan juga metode penyusutan pada setiap akhir periode pelaporan. Hal ini selaras dengan PSAK nomor 16 paragraf 52 yang menyebutkan bahwa nilai residu dan umur manfaat setiap aset direview minimal setiap akhir tahun buku, dan apabila ternyata hasil review berbeda dengan estimasi sebelumnya, maka perbedaan tersebut diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi sesuai dengan PSAK 25 revisi 2009. Oleh karena hal tersebut, makanya saya dapat menyimpulkan bahwa untuk perhitungan penyusutan dalam PT United Tractor ini sudah sesuai dengan PSAK nomor 16. Nah,
Dalam PPT ini, saya telah menyajikan bagaimana estimasi masa manfaat ekonomis aset tetap pada PT United Tractor yang saya dapatkan dari catatan atas laporan keuangan perusahaan tersebut. Di sini dia menetapkan untuk bangunan estimasi manfaat ekonomisnya yaitu rank antara 10 sampai 20 tahun, prasarana 4 sampai 20 tahun, alat berat untuk disewakan 4 sampai 8 tahun, infrastruktur pelabuhan 3 tahun, peralatan, mesin dan perlengkapan 10 sampai 15 tahun dan kendaraan bermotor 2 sampai 16 tahun, perlengkapan kantor 4 sampai 10 tahun. Pembangkit listrik mempunyai estimasi masa manfaat 25 tahun dan peralatan kantor 4 sampai dengan 10 tahun. Penurunan nilai. Menurut PSAK nomor 16, paragraf 65, kompensasi dari pihak ketiga untuk aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang ataupun dihentikan dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat kompensasi diakui menjadi piutang. Pada PT United Tractor, apabila terjadi penurunan nilai, maka langsung diakui dalam laba rugi dan pada saat kompensasi diakui menjadi piutang. Tetapi, tidak boleh melebihi akumulasi rugi penurunan nilai yang telah diakui sebelumnya. Maka, kebijakan untuk penurunan nilai pada PT United Tractor ini dapat saya simpulkan sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan di dalam PSAK 16 karena dalam PT United Tractor, aset tetap yang mengalami penurunan nilai hilang ataupun dihentikan dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat kompensasi dan diakui menjadi piutang pada perusahaan. Penghentian pengakuan. PT United Tractor menghentikan pengakuan atas aset tetapnya apabila sudah tidak terdapat lagi manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang diberikan oleh aset yang bersangkutan dari penggunaan dan pelepasannya. Terkait penghentian dan pelepasan aset ini, perusahaan telah menerapkan kebijakan sesuai dengan PSAK nomor 16. Karena di dalam PSAK 16 menyebutkan bahwa jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Kebijakan dari PT United Tractor ketika telah melakukan pelepasan pada aset tetapnya, maka harga perolehan dan akumulasi penyusutan atas aset tersebut dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasian dan keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi. Nah, hal ini juga telah sesuai dengan kebijakan yang ada pada PSAK nomor 16. Di mana dalam PSAK nomor 16 paragraf 68 menyatakan bahwa keuntungan ataupun kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap dimasukkan ke dalam laba rugi pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Makanya dalam hal penghentian pengakuan pada PT United Tractor, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi untuk penghentian pengakuan aset tetap telah sesuai dengan kebijakan yang ada dalam PSAK nomor 16. Pembahasan yang terakhir mengenai pengungkapan aset tetap pada PT United Tractor. Pengungkapan aset tetap pada PT United Tractor menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan pada PSAK nomor 16. Peraturan yang ada di nomor PSAK nomor 16 itu yaitu mengenai pengungkapan aset tetap yang dijadikan sebagai standar pengungkapan aset tetap di dalam laporan keuangan perusahaan ini. Dalam hal ini, PT United Tractor mengungkapkan seluruh aset tetap yang dimilikinya di dalam laporan keuangan. Pengungkapan aset tetap di PT United Tractor seperti halnya tanah, bangunan, dan lainnya diungkapkan secara terpisah dan terperinci dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini telah sejalan dengan kebijakan yang tertuang di dalam PSAK 16 bahwa untuk aset tetap seperti tanah, bangunan, ataupun aset tetap lainnya harus disajikan secara terpisah di dalam laporan keuangan perusahaan.
Setelah saya melakukan penelusuran pada laporan keuangan PT United Tractor dan saya mencocokkan dengan PSAK nomor 16, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwa PT United Tractor telah melakukan pengakuan aset tetapnya yang telah sesuai dengan kebijakan yang diterapkan dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16. Nah, hal ini ditunjukkan dengan pengakuan aset tetap yang dilakukan dalam PT United Tractor, di mana seluruh komponen aset tetap yang diakui perusahaan adalah aset yang dapat memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, PSAK nomor 16 paragraf 7 menyatakan bahwa biaya perolehan aset tetap harus diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Oleh karena itu, saya dapat menyimpulkan bahwa untuk pengakuan pada aset tetap di PT United Tractor ini telah sesuai dengan PSAK nomor 16. Lalu yang kedua, PT United Tractor sudah menerapkan PSAK nomor 16 terhadap pengukuran aset tetap perusahaan, yaitu dengan menggunakan metode biaya di mana penilaian aset tetap dengan metode ini berdasarkan pada jumlah pengorbanan ekonomis yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh aset tetap tersebut hingga siap digunakan. Hal ini selaras dengan prinsip yang telah diatur di dalam PSAK nomor 16. Sehingga dapat dilihat bahwa kebijakan untuk perlakuan dan perhitungan beban penyusutan juga sesuai dengan standar PSAK nomor 16 karena beban penyusutan yang dilakukan perusahaan ini menggunakan metode garis lurus, juga melakukan review dan juga melakukan penyelesaian apabila diperlukan untuk nilai sisa aset, masa manfaat, dan juga metode penyusutan pada setiap akhir pelaporan. Hal ini selaras dengan peraturan yang telah ditetapkan pada PSAK nomor 16. Dan PT United Tractor juga sudah mengikuti aturan yang ditetapkan dalam PSAK nomor 16 karena dalam PT United Tractor, aset tetap yang mengalami penurunan nilai, hilang, ataupun dihentikan dimasukkan dalam laba rugi pada saat kompensasi diakui menjadi piutang. Lalu selanjutnya, terkait dengan penghentian dan pelepasan aset, perusahaan telah menerapkan kebijakan sesuai dengan PSAK nomor 16. Karena menurut PSAK nomor 16, jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi di masa datang yang dirasakan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, hal ini selaras dengan kebijakan yang telah ditetapkan PSAK 16, di mana menurut PSAK 16 paragraf 68, keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset ditetapkan dan dimasukkan ke dalam laba rugi saat aset tersebut dihentikan pengakuannya. Nah, lalu selanjutnya, dalam hal ini PT United Tractor mengungkapkan seluruh aset tetap yang dimilikinya di dalam laporan keuangan. Pengungkapan aset tetap di PT United Tractor sama seperti halnya tanah, bangunan, dan lainnya diungkapkan secara terpisah dan terperinci di dalam catatan atas laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan peraturan yang ada pada PSAK 16 yang menyebutkan bahwa setiap aset tetap pada akun laporan keuangan harus dilakukan secara terpisah. Nah, dengan adanya poin-poin tersebut, maka dapat dilihat secara keseluruhan perlakuan atas akuntansi aset tetap pada PT United Tractor telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK nomor 16. Selanjutnya, dengan adanya kesimpulan yang telah saya jelaskan sebelumnya, maka saya dapat mengambil saran untuk perusahaan ini. Yang pertama, PT United Tractor
agar dalam pelakuan akuntansi terhadap aset tetapnya yang kini sudah sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam PSAK nomor 16. Maka dari itu, kepada PT United Tractor diharapkan akan terus mempertahankan pelakuan akuntansi yang diterapkan saat ini, karena pelakuan akuntansi pada PT United Tractor secara keseluruhannya telah mengacu pada standar yang berlaku, dan diharapkan juga untuk terus konsisten dalam menetapkan standar akuntansi keuangan yang telah ditetapkan ini, khususnya terhadap aset tetap, agar perusahaan dapat menjalankan kegiatan operasionalnya lebih baik lagi dan menghasilkan informasi mengenai aset tetap secara andal dalam laporan keuangan, sehingga informasi tersebut nantinya dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Yang kedua, saya menyarankan sebaiknya PT United Tractor dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai pengungkapan aset tetap di dalam catatan atas laporan keuangannya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai topik yang saya angkat pada paper yang saya ajukan ini, yaitu mengenai pelakuan akuntansi aset tetap pada PT United Tractor. Untuk kesalahan kata ataupun banyaknya kekurangan di dalam paper yang telah saya sajikan ini, saya mohon maaf kepada ibu dan teman-teman yang telah menyempatkan untuk melihat video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.